Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara, kalau misalnya siapapun ucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kita harus jawab dengan antusias, saudara. Kenapa? Karena pada waktu hari Selasa kemarin, Mama Ibu Lisa Marvianti dari Lubuk Linggau dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah. Dan kemudian saya segera datang pada saat jam besuk di ICU, kemudian saya masih bisa menyapa beliau. Selamat pagi, AI. Kemudian ya dengan susah payah ia dijawab, saudara. Tapi berapa hari kemudian, yaitu kemarin, cuma sekitar 4 hari, saya sudah tidak bisa menyapa beliau lagi, selamat pagi, karena sudah tidak ada di dalam dunia ini, karena sudah meninggal dunia. Saudara, ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu adalah suatu ucapan yang harus disambut dengan antusias, saudara. Kenapa? Karena kita masih selamat, karena kita masih hidup. Kalau sudah tidak ada lagi, saudara, tidak bisa kita menyapa orang. Dan juga kita tidak bisa menjawab orang yang menyapa kita. Maka saudara, waktu ini kan sederhana sekali. Selamat pagi. Saudara harus jawab, selamat pagi, antusias, saudara. Kenapa? Belum tentu besok kita bisa mengucap selamat pagi. Ada orang ucap pun kita tidak bisa jawab, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada minggu pagi ini, kami masih diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau suka dengan segala puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Engkau. Kami sudah menyanyikan puji-pujian, tibalah saatnya mulut kami diam dan telinga kami yang bekerja. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kiranya firman yang sudah dipersiapkan Tuhan tolong dan Tuhan berikan kuasa kepada hamba-Mu yang sangat lemah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan kembali dari Lukas pasal yang ke-20, kita akan membaca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia, kalau saudara perhatikan, itu memberikan judul perikop, yaitu pertanyaan tentang kuasa Yesus. Mari kita bersama-sama membaca dari perikop ini, pasal 20 dari Injil Lukas, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Lukas pasal yang ke-20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Saya membaca ayat 1, saudara membaca ayat yang kedua, bertanggapan hingga ayat yang ke-8. Kita baca dengan tempo lambat saja, kita perhatikan kata demi kata, kemudian juga kita perhatikan apa yang terjadi, kita perhatikan respon dari orang-orang dan sebagainya. Lukas 20 ayat yang pertama. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, dia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara, ini adalah perikop yang sangat penting. Mengapa saudara? Karena yang bertanya adalah orang-orang penting. Yang bertanya adalah orang-orang penting. Saudara, kalau misalnya saudara ngobrol sama siapapun juga,
Kalau orang-orang penting, saudara wajib mendengarkan dengan lebih teliti, saudara. Kenapa? Karena orang penting. Kalau ngomong gak mungkin sembarangan, saudara. Saya suka mendengar Jack Ma berbicara, saudara. Waktu saya mendengar dia berbicara, saudara, tidak ada satu kata pun yang sampah. Semua kata-katanya, semua kalimat-kalimatnya itu betul-betul dia sudah persiapkan dengan sangat baik sekali. Kenapa? Karena orang penting, saudara. Kalau orang-orang yang biasa dengan orang penting itu lain, saudara. Cara ngomongnya, isinya itu pasti lain, saudara. Yang bertanya adalah orang-orang penting. Dicatat siapa, saudara? Imam-imam kepala, orang penting. Juga ahli-ahli Taurat, orang penting. Dan juga tua-tua Yahudi, itu orang-orang penting, saudara. Mengapa? Ini adalah perikop yang sangat penting. Karena pertanyaan mereka, saudara, kepada Yesus, dengan kuasa atau otoritas manakah engkau melakukan hal-hal itu? Pertanyaan mereka. Yang kedua, siapa yang memberikan kuasa itu atau otoritas itu kepadamu, saudara? Saudara, pertanyaan mereka itu, saudara, itu makin menegaskan bahwa Yesus itu punya otoritas. Dia punya kuasa otoritatif. Dia pemegang kuasa. Dan orang-orang itu juga, saudara, mengakuinya. Saudara, sebelum kita membahas keseluruhan dari perikop ini, maka kita mesti memikirkan kenapa mereka bertanya hal itu. Yang kedua, apa motivasi mereka bertanya hal-hal itu, saudara? Mengapa saya mengajak berpikir, mengapa mereka bertanya hal-hal itu? Yaitu dengan kuasa, dengan otoritas apakah kamu? Engkau melakukan hal-hal itu. Yang kedua, siapa yang memberikan otoritas itu kepada kamu? Maksudnya kepada Yesus. Kenapa saya mengajak berpikir, saudara? Karena di dalam perikop pasal 20 ini, ayat 1-8, itu ada hubungannya. Itu ada kaitannya dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 19. Mari kita buka lagi pasal ke-19, kita akan sisir sedikit saja, saudara, supaya kita bisa mengerti mengapa orang itu bertanya kepada Yesus. Di dalam pasal 19 ayat 1-10, itu, saudara, berbicara tentang Sakeus. Yesus datang ke rumah Sakeus, dan kemudian orang-orang, saudara, tidak suka mengapa orang ini menumpang di dalam rumah orang berdosa, saudara. Dan kemudian sesudah itu Yesus mengucapkan kalimat, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun, yaitu Sakeus, adalah anak Abraham. Dan kemudian Yesus lanjutkan kalimat, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, ini adalah sesuatu otoritas dari mulut Tuhan Yesus. Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian perikop yang kedua di dalam ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-27, saudara. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada orang banyak yang mendengar dia. Tentang apa, saudara? Tentang uang mina. Dan di dalam perumpamaan itu, saudara, Yesus menyatakan dirinya sebagai seorang raja. Yang apa, saudara? Yang punya kuasa, yang punya otoritas untuk apa? Untuk menghukum atau untuk mengadili, saudara. Ini poin yang kedua. Pertama, punya otoritas untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang kedua, punya otoritas sebagai seorang raja untuk menghukum atau untuk mengadili. Dan yang ketiga, saudara, di dalam pasal 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-44, kemudian Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan kemudian dia menaiki seekor keledai, dan orang-orang banyak, mereka rela melepaskan jubah mereka dan memakai jubah mereka menjadi alas, menjadi permadani. Pada waktu Yesus naik keledai dan menginjak permadani dari mereka, saudara. Apa artinya, saudara? Artinya Yesus itu seperti seorang raja. Yang apa, saudara? Yang layak disanjung, yang layak dipuji, saudara. Itu semua orang memperhatikan dia. Ini dia punya otoritas dari mana, saudara? Dan yang terakhir, saudara, di dalam ayat ke-45 hingga 48, di mana pada waktu Yesus
waktu dia memasuki Yerusalem, dia memasuki bait Allah. Dan pada waktu Yesus memasuki bait Allah, Yesus marah, saudara. Dan kemudian Yesus marah, kenapa rumah Tuhan ini dijadikan sebagai sarang penyamun? Dan kemudian Yesus mengusir para pedagang yang ada di situ, saudara. Kenapa Yesus berani melakukan itu? Karena Yesus, saudara, itu seperti seorang pemilik bait Allah. Yang punya apa? Yang punya otoritas. Yang punya kuasa untuk mengobrak-abrik semua pedagang yang sudah merusak rumah saya, saudara. 4 poin tadi. Itulah sebabnya, saudara, para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan juga tua-tua Yahudi datang kepada Yesus dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Kemudian siapa yang memberikan kamu kuasa atau otoritas kepada kamu, saudara? Saudara, penjelasan tentang otoritas yang sah itu sangat penting sekali pada waktu zaman Yesus, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka, para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi, mereka menganggap, saudara, kami ini adalah umat Allah. Dan kemudian kami itu membenci penjajahan Roma. Mereka sedang dijajah oleh Roma. Mereka terpaksa tunduk kepada Roma. Tapi mereka tidak percaya bahwa Roma berhak mengatur mereka sekalian, saudara. Mereka tidak percaya. Mereka adalah umat Allah. Dan secara manusia, saudara, mereka punya Tuhan. Siapa Tuhan mereka? Imam besar. Itu adalah Tuhan yang punya otoritas, saudara. Dan juga bukan cuma imam besar. Dan juga mereka yang duduk di lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan. Siapa contohnya? Sanhedrin. Saudara, setiap kali ada istilah-istilah yang saudara, baru nih istilahnya, saudara harus tahu. Saudara harus tanya kalau tidak tahu. Sanhedrin, satu istilah baru, itu bukan baru tapi lama. Sanhedrin adalah mahkamah agama. Jadi saudara, mereka sebagai umat Allah. Dan kemudian mereka punya Tuhan sebagai manusia. Imam besar, itu otoritas. Sanhedrin, lembaga-lembaga agama, itu juga adalah otoritas, saudara. Itu tersebar di seluruh Yudea. Lalu kemudian, saudara, orang-orang seperti Yohanes Pembaptis, orang-orang seperti Yesus, ini menimbulkan kesulitan buat mereka. Kenapa, saudara? Karena Yohanes dan Yesus itu tidak dimasukkan ke dalam skema. Mereka itu bukan orang-orang yang punya otoritas. Yohanes Pembaptis, Yesus itu tidak punya otoritas dan tidak dimasukkan ke dalam skema, saudara. Saudara, Yesus dan Yohanes Pembaptis itu tidak seperti Roma yang memerintah secara tidak adil dan dengan kekuatan mereka, kekuatan militer, memaksakan kehendak. Yesus dan Yohanes Pembaptis itu tidak seperti Roma. Dan juga mereka tidak sama seperti imam besar dan para pejabat resmi keagamaan lainnya, saudara. Yang resmi memegang kuasa, yang resmi memegang otoritas. Lalu kemudian, saudara, Yesus melakukan semuanya itu dengan otoritas, saudara. Lalu otoritas itu dari mana? Yohanes Pembaptis punya otoritas dari mana, saudara? Yesus Kristus punya otoritas itu dari mana, saudara? Saudara, pada zaman itu yang namanya pemikiran orisinal, asli, saudara, dari seseorang itu kurang begitu diperhatikan, saudara, kurang begitu bernilai. Kalau orang mau kasih pendapat, maka kemudian orang itu harus mengutip rabi-rabi sebelumnya, baru punya otoritas. Siapa rabi-rabi sebelumnya? Di dalam Yahudi pada zaman Yesus, saudara, itu ada 2 rabi yang paling terkenal. Satu bernama Rabi Hillel, yang kedua bernama Rabi Shammai. Kalau mereka mau ngomong, saudara, maka mereka harus mengutip para rabi-rabi itu, saudara. Dan bukan cuma mereka harus mengutip para rabi-rabi itu. Berarti pemikiran mereka tidak orisinal, saudara. Mereka mengutip para rabi sebelumnya. Dan kalau mereka mengutip, mereka juga harus ada pembenaran secara eksternal. Harus diakui. Baru punya otoritas, saudara. Tetapi Yesus, saudara, itu muncul begitu saja. Yesus mengajar, saudara. Maka kemudian para penguasa orang-orang Yahudi itu tidak bisa terima, saudara.
Yesus tidak punya otoritas yang bisa dikenali oleh para penguasa Yahudi. Dan mereka adalah orang-orang yang rasa, kami berhak menentukan siapa boleh mengajar, siapa tidak boleh mengajar, saudara. Nah, Yesus mengajar, saudara. Maka kemudian mereka dengan otoritas mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan kemudian saudara, siapa yang memberikan otoritas itu kepada kamu, saudara? Saudara, di dalam ayat yang ke-20 yang tadi kita baca, maka saya tadi minta baca, coba pelan-pelan, sabar-sabar. Coba saudara mengerti kata demi kata dirangkai menjadi kalimat. Maka dicatat saudara, pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak, di mana? Di Bait Allah, dan memberitakan Injil. Datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua di situ, dan mereka bertanya kepada Yesus pertanyaan yang tadi itu, saudara. Saudara, di dalam ayat pasal 20 ayat yang pertama ini, saudara, yaitu pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, kita bisa belajar 2 poin, saudara. Poin pertama, Yesus mengajar dan memberitakan Injil. Poin kedua, imam-imam kepala menginterupsi Yesus yang sedang mengajar di Bait Allah. Saudara, Yesus mengajar dan memberitakan Injil. Saudara, Yesus adalah Injil itu sendiri, saudara. Yesus adalah Injil itu sendiri. Dia mengajar Injilnya, dia memberitakan Injilnya, saudara. Saudara, Yesus adalah pengkhotbah Injilnya sendiri. Artinya saudara, Yesus bukan cuma menebus keselamatan bagi kita, bukan. Tetapi dia juga menyatakan Injil itu kepada kita, saudara. Yesus begitu peduli dengan Injilnya sendiri. Maka Yesus yang menyatakannya sendiri, supaya Injilnya diterima oleh orang yang mendengarnya, saudara. Ini mirip dengan pembuat mobil BMW, saudara. Dan kemudian di dalam suatu pameran mobil, dia datang sendiri dan banyak pengunjung pameran dan dia jelaskan sendiri. Ini loh kehebatan mobil BMW. Ini loh bukan cuma hebat tetapi juga indah sekali, saudara. Itu mirip, saudara. Yesus yang adalah Injil itu sendiri, dia menyatakannya, dia mengajar, saudara, karena dia begitu peduli dengan Injilnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara, imam-imam kepala menginterupsi Yesus yang sedang mengajar di Bait Allah. Saudara, imam-imam kepala adalah para penjaga Bait Allah. Dan mereka merasa terganggu sekali karena Yesus mengajar tanpa izin kepada mereka, saudara. Sebetulnya tidak perlu izin. Kenapa? Karena Yesus mengajar di pelataran Bait Allah, saudara. Tidak perlu izin. Itu bukan di dalam Bait Allah, itu di pelataran Bait Allah. Bait Allah itu begitu besar, saudara. Dan Yesus mengambil tempat sedikit mengajar, saudara. Tidak perlu izin sebetulnya. Tapi mereka merasa, oh kami punya kuasa. Izinnya mana? Tidak perlu izin, saudara. Kalau sekarang misalnya, saudara, ada orang khotbah di depan gereja kita, saudara. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak perlu izin, saudara. Tidak apa-apa. Asal jangan di dalam lingkungan gereja kita. Kalau di jalanan silakan, tidak apa-apa, saudara. Dan kita tidak perlu ketakutan, tidak perlu merasa terganggu, saudara. Dulu John Wesley, dia melihat gereja Anglican begitu sangat dingin sekali. Kemudian dia sudah mendapatkan spirit, dia sudah mendapatkan semangat. Bagaimana gereja begitu dinginnya luar biasa, khotbahnya dingin, jemaatnya dingin, saudara. Kemudian John Wesley sudah mendapatkan semangat, saudara. Kemudian dia khotbah di gereja Anglican. Khotbahnya semangat sekali, saudara. Bagus sekali khotbahnya. Dan orang tertarik sama John Wesley. Akibatnya, saudara, para imam-imam, para pemimpin gereja pendeta tidak suka sama John Wesley. Kemudian, saudara, John Wesley diusir. Tidak boleh kamu khotbah di sini. Kenapa? Mengganggu, saudara. Mereka nggak ngomong mengganggu, saudara. Pokoknya kamu nggak punya otoritas khotbah di sini.
Kemudian John Wesley, saudara, khotbah di jalan-jalan. Pengkhotbah yang terkenal naik kuda, saudara. Dia khotbah sambil naik kuda. Dia khotbah di jalan-jalan. Para pemimpin gereja juga enggak boleh. Enggak boleh, harus punya izin. Kamu enggak punya izin, enggak boleh. Saudara, John Wesley enggak putus akal, saudara. Terakhir dia khotbah di mana, saudara? Dia khotbah di kuburan papanya, saudara. Ayo, saya mau khotbah di kuburan papa saya. Siapa bisa ganggu saya? Perlu izin kah? Saya khotbah di kuburan papa saya, saudara. Enggak bisa dilawan. Ini adalah kuburan papa saya, milik properti saya. Saya khotbah di sini. Ayo, siapa yang berani melawan saya, saudara? Mereka itu ya, para imam-imam kepala. Mereka rasa punya hak, punya otoritas, punya kuasa. Kemudian tanya sama Yesus, mana izinnya? Kamu khotbah di sini, saudara. Enggak bisa, saudara. John Wesley enggak kekurangan akal, saudara. Mirip seperti tadi lagu nomor 2. Tuhan tak janji. Annie Johnson ditinggal oleh orang tuanya. Umur 6 tahun, saudara. Kemudian diadopsi oleh orang lain. Dia suka piano, saudara. Tapi siapa yang sangka, jari-jarinya semua kaku, saudara. Kena penyakit radang persendian. Putus akal? Tidak, saudara. Nggak bisa jadi pianis, ya nggak apa-apa. Aku jadi apa? Jadi penulis syair saja, saudara. Maka saudara ya yang punya anak-anak, selagi belum punya penyakit persendian, saudara, masih bisa latihan piano, suruh mereka latihan piano, saudara. Suruh, kalau enggak mau, ingat Annie Johnson. Dia mau latihan piano, enggak bisa karena radang persendian. Nah, kamu normal-normal, ya masih lancar-lancar, ayo latihan piano. Dorong mereka, saudara. Piano enggak mau, biola juga boleh, saudara. Biola enggak mau, cello juga boleh. Cello enggak mau, flute juga boleh, saudara. Asal jangan drum, saudara. Kenapa? Berisik. Gedebak-gedebuk, berisik, saudara. Itu bisa mengganggu irama jantung, saudara. Pas ada dokter jantung di sini, dia pasti setuju sama saya, saudara. Duak. Itu mengganggu jantung, saudara. Suruh mereka, ayo latihan nak, ayo piano, ayo latihan. Nggak mau, biola. Kalau nggak punya duit, hemat, saudara. Saya juga kepikir ya, ini belum ngomong sama pengurus, saudara, belum ngomong. Kepikir, saudara, untuk apa? Nanti saya kepikir untuk bikin les lah. Piano, biola, atau cello, saudara, buat para anak-anak. Yang punya uang, bayar. Yang udah punya uang, saudara, kita akan subsidi, saudara. Kenapa? Karena kita harus berani berinvestasi. Mempersiapkan para generasi-generasi muda supaya mereka bisa bermusik dan bermusik yang bagus, saudara. Kemudian orang-orang para imam kepala pada waktu Yesus sedang mengajar, kemudian mereka menginterupsi Yesus, langsung saja potong, saudara. Mereka tidak mau menunggu Yesus selesai mengajar. Mereka juga tidak mau mendengar apa yang Yesus ajar, saudara. Coba perhatikan, orang banyak di bait Allah, mereka mau mendengar Yesus. Yesus tidak mungkin ngomong pelan-pelan, karena nggak kedengaran, belum ada mic, saudara. Pasti Yesus berteriak-teriak supaya orang mendengar. Orang banyak mau mendengar Yesus, dan orang-orang ini, para imam kepala, para tua-tua Yahudi, para ahli-ahli Taurat, tidak mau dengar. Tidak mau dengar, saudara. Orang lain mau mendengar, ini tidak mau mendengar, saudara. Kenapa? Karena kesombongan itu, saudara, 2 poin, saudara. Kesombongan itu pertama membutakan mata atau membutakan telinga. Yang kedua, saudara, itu membodohkan otak, saudara. Hati-hati ya, saudara ya. Saudara kalau sombong, langsung saudara terkena 2 penyakit. Pertama, penyakit buta mata. Yang kedua, kena penyakit buta pikiran, saudara, menjadi bodoh sekali, saudara. Pada waktu mereka menginterupsi Yesus, waktu memberitakan Injil, saudara, kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar, saudara, waktu pemberitaan Injil dijalankan, saudara, jangan kira mulus-mulus, saudara. Setan pasti ganggu. Setan pasti menginterupsi, saudara. Jangan kira mulus-mulus. Setan pasti interupsi, saudara.
Makanya saya paling senang saudara beritakan Injil di rumah sakit, di ICU. Kepada orang-orang sakit saudara. Kenapa? Sedikit interupsi. Mau lari kemana saudara? Ayo mau lari, enggak bisa saudara. Ya beritakan Injil, pakai lagu, ngomong pelan-pelan. Kenapa? Enggak bisa lari saudara. Dan minim interupsi. Tapi bukan berarti ya saudara, bukan berarti saya kemudian enggak beritakan Injil kepada orang sehat, enggak saudara. Tetap saudara. Tetapi saudara kepada orang-orang sakit itu minim interupsi. Kepada orang sehat banyak aja alasan saudara. Permisi ya, mau ke WC dulu, dan enggak balik-balik lagi. Permisi ya, oh ada telepon saudara. Itu banyak interupsi. Maka kita mesti bergumul, kita mesti berjuang saudara. Kalimat-kalimat apa yang kunci-kunci, yang inti-inti, sehingga dia mau mendengarkan kalimat kita saudara. Setiap kalimat yang akan kita ucapkan, pikir baik-baik saudara. Menarik gak kira-kira? Kalau gak menarik, ganti dengan yang menarik saudara. Saudara, pemberitaan Injil, walaupun banyak interupsi saudara, tapi pemberitaan Injil adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Memberitakan Injil seperti seorang duta besar yang mendapatkan kepercayaan dari negara, yang mendapatkan mandat dari negara. Saudara, mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu atau otoritas itu kepada kamu saudara? Waduh, mereka sebagai pemegang otoritas. Kami enggak pernah berikan izin kepada kamu. Kenapa kamu mengajar di bait Allah? Saudara, para penanya itu, mereka pandang diri mereka berotoritas. Kemudian saudara, bagi mereka, kamu harus menunjukkan sumber otoritas kamu saudara. Karena mereka mewakili bait Allah. Mereka mewakili otoritas bait Allah saudara. Dan tidak ada kuasa lain. Dan tidak ada otoritas lain saudara, yang bisa membenarkan Yesus itu bertindak seperti yang baru saja dia lakukan. Kalau ada otoritas dari manusia, kasih kepada Yesus. Tidak mungkin saudara. Kenapa? Karena kami otoritas tertinggi. Kalau dari manusia otoritasnya, pasti lebih rendah daripada kami saudara. Kemudian kalau Yesus yang ditanya menjawab, dari otoritas Allah, saya mengajar. Saudara, mereka bisa menuduh Yesus menghujat Allah. Jawaban apapun salah saudara. Tetapi saudara, kemudian tetap Yesus menjawab. Dan jawaban Yesus tidak sesuai dengan harapan mereka, saudara. Aku juga mau bertanya kepada kamu, jawaban dari Yesus. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia, saudara? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakan kepadaku, baptisan Yohanes itu, yaitu maksud adalah Yohanes Pembaptis, itu dari sorga, atau dari Allah, atau dari manusia, saudara. Saudara, Yesus bisa saja menyebutkan, otoritas itu berasal dari Allah, saudara. Bisa saja, saudara, tapi nggak ada gunanya. Kenapa? Menimbulkan debat, dan debat kusir, saudara. Karena lawannya itu tidak akan mengakui, saudara, sumber otoritasnya. Maka kemudian Yesus yang ditanya menjawab dengan pertanyaan balik, saudara. Pepatah Jerman mengajar orang pintar menjawab pertanyaan juga dengan pertanyaan, saudara. Kalau ditanya jangan polos-polos langsung jawab, saudara. Lihat dulu motivasinya apa bertanya. Jangan terlalu polos, saudara. Lihat dulu konteksnya apa, motivasinya apa, saudara. Kenapa? Banyak orang bertanya, tidak jujur pertanyaannya, saudara. Tidak jujur pertanyaannya. Saudara, Yesus langsung segera menjawab. Dengan pertanyaan juga. Saudara, Yesus menjawab dengan pertanyaan, segera saudara. Saudara, kalau ditanya sama siapapun juga tentang iman Kristen, harus jawab loh. Tidak bisa, saya tanya pendeta dulu, kelamaan saudara. Kelamaan. Dan kemudian orang itu pingin butuh jawaban, tapi sudah terlambat, saudara.
Maka saudara mesti banyak belajar. Saudara mesti punya banyak pengetahuan, saudara. Kalau enggak pada waktu orang bertanya, kita enggak bisa menjawab, saudara. Ada pertanyaan enggak jujur, tapi juga ada pertanyaan jujur, saudara. Dan kemudian pertanyaan Yesus, saudara, itu seolah enggak punya hubungan dengan pertanyaan mereka. Yesus bertanya, saya mau tanya sama kamu, baptisan Yohanes itu dari mana? Apa hubungannya, saudara? Mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Siapa yang kasih kuasa kepada kamu? Yesus tanya balik, baptisan Yohanes dari mana, saudara? Dari sorga atau dari manusia, saudara? Mereka diperhadapkan dengan pertanyaan yang sulit, saudara. Kenapa? Kalau mereka bilang, dari sorga, Yesus kemudian akan berespon, kenapa kamu tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis? Saudara, Yohanes Pembaptis juga itu selalu bersaksi tentang Yesus, saudara. Kalau mereka jawab, dari sorga, kenapa kamu tidak percaya pada Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis percaya kepada aku, maka kamu juga mesti percaya kepada aku. Wah, enggak bisa, saudara, enggak bisa. Enggak boleh jawab dari sorga. Tapi kemudian, saudara, kalau mereka menjawab dari manusia, juga sulit. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis itu sudah memberikan kesan begitu sangat mendalam sekali. Dimanapun, saudara, di seluruh Yudea, Yohanes sudah memberikan kesan begitu sangat mendalam sekali. Yohanes memanggil orang, ayo bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Di mana, saudara? Di mana-mana. Yohanes bertobatlah, 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 dan meminta pengampunan dari semua dosa kamu kepada Tuhan. Di mana? Di mana-mana orang datang, saudara. Bahkan di padang gurun pun juga orang datang mendengarkan Yohanes Pembaptis, bertobatlah kamu, saudara. Maka kemudian Yohanes telah memberikan kesan begitu sangat mendalam sekali kepada banyak orang. Dan hampir semua orang setuju, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, saudara. Kalau Yohanes Pembaptis seorang nabi, mana mungkin dari manusia? Itu pasti dari Allah. Maka kalau mereka jawab dari manusia, itu menimbulkan kesulitan buat mereka sekalian, saudara. Waktu mereka bilang dari manusia, orang banyak, hah, dari manusia? Sembarangan kamu, ambil batu, lempar. Itu bisa menyulitkan mereka, saudara. Maka kemudian mereka menjawab jawaban dengan jawaban yang bukan dari manusia dan juga bukan dari sorga. Apa jawaban mereka? Kami nggak tahu. Kami nggak tahu. Dari sorga ke, dari manusia ke. Oh, kami nggak tahu, saudara. Kenapa? Kalau mereka jawab dari sorga salah, dari manusia juga salah. Saudara, mereka bukannya betul-betul tidak tahu, saudara. Mereka tahu sebetulnya, saudara. Siapakah Yesus itu, saudara? Otoritas dari mana? Mereka tahu, saudara. Tapi mereka nggak mau jawab. Napoleon Bonaparte, orang yang punya ambisi besar, menguasai seluruh Eropa, saudara. Pemberani sekali Napoleon Bonaparte, saudara. Jerman kecil, Inggris kecil, hajar, saudara. Mana lagi? Oh, Afrika lebih kecil lagi, hajar, saudara. Napoleon Bonaparte. Eropa kecil, saudara, hajar semuanya. Dan kemudian, saudara, Napoleon Bonaparte cuma takut kepada satu orang, saudara. Inggris, Jerman, begitu gede, dia nggak takut. Dia cuma takut kepada satu orang. Saudara tahu siapa yang dia takuti? Istrinya sendiri. Dia paling takut sama nyonyanya, saudara. Ya, itu yang namanya pahlawan besar, saudara. Ada yang dia takuti. Siapa? Nyonya, saudara. Panglima perangnya, saudara. Dia sangat takut luar biasa. Dan kemudian, saudara, pada waktu Napoleon Bonaparte diasingkan, ditangkap, diasingkan ke sebuah pulau. Kemudian dia membaca Alkitab baik-baik. Dia membaca Injil baik-baik, saudara. Sesudah dia baca Injil baik-baik tentang Yesus, kemudian dia memberikan sesuatu kesimpulan. Dia berkata apa? Sesudah aku membaca Injil baik-baik, aku tahu, semua manusia aku tahu. Tetapi aku tahu,
Yesus itu bukan manusia, saudara. Dia adalah Tuhan, saudara. Dia bukan cuma sekedar manusia, dia juga adalah Tuhan, saudara. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, tahu tidak? Tahu, saudara. Tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Seorang bernama Josh McDowell, dulu dari seorang ateis, kemudian menjadi seorang Kristen, menjadi seorang apologet Kristen yang sangat terkenal sekali, saudara. Dia memberikan apologetika seperti ini. Apologetika adalah dasar pembelaan iman Kristen, saudara. Dia memberikan apologetika seperti ini. Yesus mengklaim sebagai Tuhan. Tesis pertama, Yesus mengklaim sebagai Tuhan. Tinggal dua kemungkinan. Klaimnya itu benar atau klaimnya itu salah. Lalu, kalau klaimnya salah, tinggal dua kemungkinan. Pertama, dia tahu klaimnya itu salah. Yang kedua, dia tidak tahu klaimnya itu salah sebagai Tuhan, saudara. Kalau dia tidak tahu klaimnya itu salah, orang gila, saudara. Yesus adalah orang gila. Mengklaim sebagai Tuhan dan salah, tetapi tidak tahu salah. Itu orang gila, saudara. Yang kemungkinan kedua adalah tadi, dia tahu, saudara, salah. Tapi dia tetap klaim, saudara. Dia tahu salah, tapi tetap klaim. Dan Yesus adalah seorang penipu. Sudah tahu salah, masih klaim, saudara. Dia seorang penipu, kata Josh McDowell. Dia juga seorang iblis, saudara. Penipu. Dan juga Josh McDowell mengatakan, dia juga ada orang bodoh. Kenapa? Karena dia mati oleh karena klaimnya. Yesus mengklaim sebagai Allah. Imam besar bertanya kepada dia, apakah kamu anak Allah? Jawab dengan sumpah. Yesus jawab, akulah dia. Aku memang adalah Allah, saudara. Maka kata Josh McDowell, ya bodoh orang itu. Karena dia mati karena klaimnya, saudara. Dan kalau saudara, Yesus mengklaim sebagai Allah, tadi dua kemungkinan, benar, salah, saudara. Kalau benar, tinggal dua kemungkinan. Kita terima atau kita tolak, saudara. Orang-orang imam-imam kepala itu, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, saudara, tahu, saudara, Yesus adalah Allah. Tahu otoritasnya dari Allah, tahu, saudara. Tetapi mereka tolak. Saudara, kalau kita bisa menerima Yesus adalah Allah dan bisa menerima Yesus, jangan lupa, saudara, itu pun juga adalah otoritas dari Allah, saudara. Kalau kita menerima Yesus, saudara, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan itu pun, saudara, adalah otoritas dari Allah. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Mari kita membaca Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Sesudah menemukan, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, semua orang yang menerima Yesus diberinya otoritas, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau saudara bisa percaya kepada Yesus, saudara, itu pun karena Allah memberikan otoritas, saudara. Jangan kira, oh karena saya hebat, saya bisa berpikir, oh masuk akal nih, saya terima Yesus. Enggak, saudara. Itu memang benar, saudara. Tapi poin pertama adalah apa? Karena saudara diberikan otoritas menjadi anak-anak Allah, saudara. Saudara juga menjadi anak-anak Allah, saudara, juga diberikan otoritas yang lain. Pada waktu saudara memberikan persembahan kepada Tuhan, jangan lupa itu pun juga adalah otoritas dari Allah, saudara. Maka kalau saudara ingat, pada waktu Natal, kaker Natal kita, pada tanggal berapa? 13 Desember kemarin, saudara. Waktu persembahan saya bilang,
yang belum Kristen, tolong jangan memberikan persembahan. Persembahan hanya boleh untuk orang Kristen. Kenapa saudara? Karena orang Kristen diberikan otoritas memberikan persembahan, saudara. Yang berikutnya, kalau belum Kristen tapi ngerti kasih persembahan, nah boleh berikan persembahan, diberikan otoritas. Maka saudara waktu memberikan persembahan, jangan ya, oh ini saya nolong Tuhan ini. Saya berikan persembahan, oh gereja perlu uang. Jangan berpikir seperti itu, enggak boleh saudara. Kenapa? Waktu kita kasih persembahan pun saudara, diberikan otoritas oleh Tuhan saudara. Bahkan pada waktu kita beribadah pun saudara, itu karena Tuhan berikan otoritas kepada kita untuk beribadah. Ibadah adalah undangan dari Tuhan saudara. Mari beribadah kepadaku, karena sebagai suatu undangan dari Tuhan saudara. Bukan dari presiden, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan saudara. Maka saudara betul-betul harus memperhatikan ibadah. Karena apa? Itu adalah otoritas dari Tuhan. Saudara harus memperhatikan persembahan adalah otoritas dari Tuhan, saudara. Berapa persembahan yang harus saudara berikan? Pikir sendiri, saudara. Kalau saya pikir, saya makan berapa duit? Nah, persembahan saya berapa duit, saudara? Saya pakai duit satu ini berapa duit? Nah, persembahan saya berapa duit, saudara? Saya begitu caranya. Saya ingin kasih lebih besar saudara, persembahan. Setiap kali ingin kasih lebih besar. Bagaimana caranya saudara? Makan saya berapa ya? Waduh 50.000, potong separuhnya saudara, 25.000 misalnya. Masih bisa potong lagi saudara. Ya 12.000 saya makan saudara. Sisanya, itu buat persembahan saudara. Kenapa? Karena saya menyadari, persembahan pun adalah otoritas dari Tuhan saudara. Yang terakhir saudara, pemberitaan Injil juga adalah otoritas dari Tuhan, saudara. Mari kita buka dari Matius pasal 28. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kepadaku telah diberikan segala otoritas atau kuasa, baik di sorga maupun di bumi, saudara." Dan kemudian Yesus juga memberikan otoritas kepada kita sekalian, saudara, untuk memberitakan Injil, saudara. Hari ini tema khotbah kita, saudara, sebenarnya lebih cocok otoritas, saudara. Daripada dari manakah otoritas kuasa Yesus. Kata penting, otoritas, saudara. Saya harap saudara ingat khotbah pada hari ini. Bukan berarti yang lama lupakan, bukan berarti saudara. Ingat baik-baik, saudara. Ingat baik-baik. Saya juga mempersiapkan khotbah. Sama saudara, ini otoritas dari Tuhan. Tidak boleh sembarangan, harus serius. Pikir baik-baik. Kenapa? Otoritas dari Tuhan, saudara. Saya sudah dapatkan otoritas berkhotbah. Saudara juga mendapatkan otoritas juga, saudara. Memberikan persembahan, memberitakan Injil, melayani Tuhan, saudara. Maka pada waktu saudara dikasih pelayanan, jangan ditolak, saudara. Kenapa? Ini otoritas dari Tuhan. Saya juga sudah minta kepada pengurus, jangan sembarangan kasih pelayanan sama siapapun juga. Jangan. Doakan baik-baik, pikir baik-baik. Baru kemudian sudah pikir baik-baik, doakan. Nah, baru kasih otoritas kepada orang, saudara. Tidak boleh sembarangan, saudara. Pikir baik-baik. Dan kalau saudara sudah dikasih otoritas pelayanan, juga pikir baik-baik, saudara. Bisa tidak? Kalau tidak bisa, ya jangan. Tapi kalau bisa luangkan waktu, ambil, saudara. Kenapa? Ini otoritas dari Tuhan. Bukan dari presiden, bukan dari manusia, bukan dari raja, tetapi dari Tuhan, saudara. Dan yang terakhir, saudara,
Tadi saudara sudah dikasih otoritas menjadi anak-anak Allah. Saudara jangan, aku anak Allah. Aku bisa minta apapun juga kepada Tuhan. Jangan saudara. Kenapa? Tidak benar. Aku anak Allah. Allahku kaya, maka aku juga harus kaya. Jangan saudara. Kalau tidak diberikan, saudara bisa kecewa kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen sudah kecewa kepada Tuhan, saudara. Aku anak Allah, minta segala sesuatu dikasih, ternyata tidak dikasih. Minta sembuh dikasih, ternyata tidak sembuh, malah mati, saudara. Kita bisa kecewa kepada Tuhan. Gunakan otoritas sebagai anak Allah dengan penuh tanggung jawab, saudara. Dengan mengerti dan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, siapakah kami ya Tuhan boleh menjadi anak-anak Allah? Kami adalah manusia berdosa yang hina, yang tidak layak menjadi anak-anak Allah. Tetapi Engkau memberikan otoritas kepada kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami tidak layak, tetapi kami diangkat menjadi anak-anak Allah, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya kami ingin bersyukur lagi kepada Tuhan. Kami juga mohon ya Tuhan, begitu banyak otoritas yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami sadari, biarlah kami terima, biarlah kami jalankan ya Tuhan dengan penuh sukacita. Karena otoritas itu bukan dari manusia, tetapi dari Allah yang memberikan mandat otoritas kepada kami sekalian. Kiranya Tuhan berkati firman pada hari ini. Bukan cuma masuk ke dalam kognitif kami, tapi masuk ke dalam relung hati kami yang paling dalam, yang tidak akan kami lupakan, bahkan sampai mati, bahkan sampai selama-lamanya kami akan ingat terus. Kami mohon Roh-Mu yang kudus mengingatkan kepada kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.